Apa arti sebuah pengorbanan jika akhirnya ia berbuah pengkhianatan? Selamat datang di Suara Kehidupan, di mana setiap cerita bukan sekadar fiksi, melainkan cermin dari luka yang tak terucapkan dan kekuatan hati yang tak terduga. Malam ini, langit di atas ibu kota tidak menyisakan satupun bintang. Hanya ada bias lampu kota yang memantul di dinding kaca setinggi langit-langit milik Hadi Aristo. Di usia yang menyentuh angka 67, Hadi berdiri tegak namun rapuh, seperti sebuah patung marmer tua yang mulai retak di bagian fondasinya. Tangannya yang dulu kekar, tangan yang pernah mengangkut karung material hingga kuku-kukunya berdarah demi membangun kerajaan bisnis, kini gemetar tipis saat memegang cangkir porselen yang sudah mendingin. Mansion ini terlalu luas untuk satu jantung yang merindukan suara langkah kaki. Setiap sudutnya adalah kemewahan yang sunyi. Ia teringat masa-masa ketika rumahnya masih berbau keringat dan tawa, bukan aroma pembersih lantai yang mahal dan hambar. Dulu, ia adalah matahari bagi ketiga anaknya. Kini, ia hanyalah sebuah monumen masa lalu yang hanya dikunjungi ketika ada dokumen hukum yang perlu ditandatangani. Kesuksesan adalah penjara yang paling indah, bukan? Bisiknya pada bayangannya sendiri di kaca. Pikirannya melayang pada Arga, putra sulungnya yang kini menjadi arsitek ternama. Arga adalah kebanggaannya, sosok yang ia biayai pendidikannya hingga ke Spanyol dengan menjual tanah warisan terakhir milik kakek neneknya. Namun, Arga yang sekarang adalah pria dengan setelan jas seharga puluhan juta yang melihat ayahnya sebagai bagian dari inventaris lama yang mulai usang. Lalu ada Maya, putrinya yang jelita, yang kini tenggelam dalam gaya hidup sosialita dan memandang dunia melalui kilau anting mutiara. Keduanya telah tumbuh menjadi burung gagak yang siap mencongkel mata pemberi makannya. Hanya satu wajah yang membuatnya sanggup menelan pahitnya kenyataan malam ini. Senja, putri bungsunya yang ia buang karena memilih cinta seorang pengrajin bambu sederhana daripada kemewahan. Senja, yang namanya jarang disebut di rumah ini, namun bayangannya selalu hadir setiap kali Hadi merasa sesak. Hadi meletakkan cangkirnya. Sebuah keputusan besar telah mengkristal di benaknya. Ia tidak ingin mati di atas tempat tidur empuk ini sambil dikelilingi oleh anak-anak yang hanya menghitung warisan. Ia ingin mencari kebenaran, meski itu harus menghancurkan hatinya sendiri berkeping-keping. Ia berjalan menuju sebuah lemari tua di gudang bawah tanah. Di sana, tersimpan kemeja kerah lusuh dan celana yang sudah pudar warnanya. Pakaian dari masa ketika ia masih seorang pengemudi truk material. Dengan tangan yang berat, ia menanggalkan jubah kemewahannya. Ia ingin menjadi miskin di mata dunia untuk melihat siapa yang masih memiliki kekayaan di dalam jiwanya. Malam ini, sandiwara ini dimulai. Gumamnya pelan. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menemukan jalan pulang. Ia menatap cermin untuk terakhir kalinya. Di sana tidak ada lagi Hadi Aristo sang maestro. Yang ada hanyalah seorang pria tua yang tampak ringkih, lelah, dan tak berdaya. Namun di balik mata yang kuyu itu, ada bara api yang sedang bersiap menghadapi badai yang paling dingin dalam hidupnya. Ia melangkah keluar, meninggalkan kemewahan yang membeku, menuju kegelapan malam yang menjanjikan sebuah jawaban. Langkah kaki Hadi Aristo yang kini beralaskan sepatu kulit tua dengan tumit aus, terasa berat saat menyusuri trotoar yang mulai basah oleh gerimis tipis. Di bawah pendar lampu jalan yang temaram, penampilannya benar-benar telah berubah. Ia bukan lagi raja di Menara Gading, melainkan sisa-sisa pria masa lalu yang tergerus waktu. Tujuannya malam ini adalah kediaman Arga, putra sulungnya yang mendiami sebuah istana modern dengan pagar besi yang menjulang tinggi. Sepanjang perjalanan, batin Hadi berkecamuk antara harapan dan ketakutan yang mencekam. Ia teringat bagaimana dulu ia bekerja siang malam, mengangkat karung semen hingga kuku-kukunya retak dan berdarah, hanya agar Arga bisa mengenakan seragam sekolah terbaik. Setiap tetes keringatnya dulu adalah anak tangga bagi kesuksesan Arga saat ini. Setibanya di depan gerbang mewah itu,
Hadi menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang terasa nyeri. Ia menekan bel. Beberapa saat kemudian, pintu jati besar itu terbuka, menampakkan sosok Arga yang berdiri dengan setelan rumah dari sutra yang halus. Namun sambutan yang diterima Hadi bukanlah pelukan hangat, melainkan kerutan dahi yang penuh dengan aroma penghinaan. "Bapak, kenapa penampilan Bapak seperti ini?" Suara Arga terdengar tajam, menusuk kesunyian malam dengan nada yang begitu asing di telinga Hadi. Hadi mengatur suaranya agar terdengar bergetar, memalsukan kelemahan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. "Arga? Nak, Bapak minta maaf. Bapak sudah kehilangan segalanya." Seorang rekan bisnis membawa lari modal kita, dan sekarang rumah Bapak sudah disita. Bapak hanya butuh sudut kecil untuk berteduh sebentar saja. Keheningan yang mematikan jatuh di antara mereka, lebih dingin daripada hujan yang mulai menderas di luar. Arga tidak bergerak selangkah pun untuk menarik ayahnya masuk ke dalam kehangatan rumah. Matanya justru bergerak gelisah ke arah jalanan, seolah takut jika ada tetangga atau kolega bisnisnya yang melihat sosok tua rentah dan kusam itu berdiri di ambang pintunya. "Bapak, saya sedang ada pertemuan penting di dalam. Bau pakaian Bapak ini bisa mengganggu tamu-tamu saya," ucap Arga dengan suara yang mendesis tanpa secuil pun rasa hormat. "Bukankah Bapak yang mengajari kami untuk selalu tampil sempurna dan menjaga reputasi? Kenapa sekarang Bapak justru membawa kehancuran ini ke depan pintu saya?" Kata-kata itu seperti air mendidih yang disiramkan tepat ke wajah Hadi. Di usia 67 tahun ini, ia baru menyadari bahwa air mata adalah kemewahan yang tidak boleh tumpah di depan orang yang telah kehilangan jiwanya. Ia menatap Arga, mencari sisa-sisa anak kecil yang dulu sering ia gendong saat lelah. Namun yang ia temukan hanyalah dinding kaca yang angkuh dan tak tertembus. "Jadi, tidak ada ruang untuk ayahmu di sini, Arga?" tanya Hadi pelan, nyaris berbisik di tengah deru angin. Tanpa menjawab, Arga perlahan menarik pintu jati seharga puluhan juta itu. Suara grendel yang terkunci terdengar begitu tajam, memutus harapan terakhir yang sempat bersemi di hati Hadi. Ia kini berdiri sendirian di bawah guyuran hujan, menatap pintu yang tertutup rapat, menyadari bahwa putranya telah mengubur cinta di balik tumpukan harta yang fana. Dinginnya air hujan mulai meresap ke dalam tulang-tulang tuanya, namun dingin yang ia rasakan di ulu hati jauh lebih menyiksa. Dengan langkah yang kian menyeret, Hadi Aristo membelakangi rumah mewah Arga, membiarkan bayangannya memanjang di trotoar yang basah, terdistorsi oleh kesedihan yang tak terlukiskan. Kini, harapannya yang tersisa pada anak keduanya adalah Maya. Dalam benak Hadi, Maya selalu menjadi putri kecilnya yang rapuh, yang dulu akan berhenti menangis hanya jika ia membelikannya es krim atau memeluknya erat setelah pulang kerja. Hadi harus menempuh perjalanan jauh menggunakan bus umum yang sesak, sebuah dunia yang sudah puluhan tahun tak pernah ia sentuh. Di dalam bus yang pengap itu, ia terhimpit di antara bau keringat dan kelelahan orang-orang asing. Namun ia merasa jauh lebih asing di antara anak-anak yang ia lahirkan sendiri. Setibanya di depan pagar kediaman Maya yang modern dan berkilau, Hadi berdiri membungkuk, membiarkan air hujan mengalir dari rambutnya ke wajahnya yang kusam. Ia menekan bel dengan jemari yang kaku karena kedinginan. Tak lama, pintu terbuka hanya sedikit, tertahan oleh rantai pengaman yang seolah-olah menjadi simbol jarak yang kini ada di antara mereka. Wajah Maya muncul di celah itu, tampak sempurna dengan dandanan mewah dan anting mutiara yang berkilau di bawah lampu teras. Namun matanya tidak memancarkan kerinduan, melainkan kejengkelan yang nyata. "Bapak, kenapa kesini jam segini dengan penampilan seperti ini?" tanyanya dengan nada yang tajam, seolah kehadiran ayahnya adalah sebuah aib yang tak terduga. Hadi berbisik dengan suara serak. "Maya, Bapak kedinginan. Arga mengusir Bapak. Bapak tidak punya tempat lagi untuk pulang." Ia berharap Maya akan melepaskan rantai itu dan menariknya ke dalam kehangatan. Namun Maya justru melirik gelisah ke dalam rumahnya. "Pak, suamiku sedang menjamu bos-bos penting dari bank di dalam. Kalau mereka melihat Bapak seperti ini, reputasi kami bisa hancur." Maya mengerutkan kening,
menatap ayahnya seolah melihat orang asing yang mengganggu keteraturan hidupnya. Bapak jangan dramatis, gagal dalam bisnis itu resiko, dan Bapak harusnya sudah siap menanggungnya sendiri. Tanpa menyentuh tangan ayahnya yang gemetar, Maya mengeluarkan beberapa lembar uang, menggulungnya, dan memasukkannya lewat celah pintu seolah sedang memberi sedekah kepada pengemis jalanan. Uang itu jatuh dan tergeletak di genangan lumpur dekat kaki Hadi. "Ambil itu, Pak. Pakai untuk naik taksi ke Losman Murah. Jangan berdiri di sini. Nanti terekam CCTV dan menjadi masalah buat kami." Pintu itu kemudian tertutup dengan suara dentum yang final, meninggalkan Hadi menatap uang yang kotor oleh tanah. Di bawah langit yang semakin gelap, Hadi menyadari bahwa kemewahan telah mengubah putri kesayangannya menjadi sosok yang tak lagi mengenal arti pengabdian. Ia tidak menyentuh uang yang tergeletak di genangan lumpur itu. Harga dirinya sebagai seorang ayah jauh lebih tinggi daripada sekadar beberapa lembar kertas yang dilemparkan dengan rasa malu. Dengan kaki yang terasa semakin berat dan sol sepatu yang sudah sobek penuh lumpur, Hadi menyeret langkahnya meninggalkan kawasan Bintaro, menuju satu alamat yang selama 3 tahun terakhir ia coba hapus dari ingatannya. Rumah Bayu dan Senja, putri bungsunya, terletak di ujung gang buntu di kawasan Tangerang yang terlupakan. Tempat di mana udara berbau debu dan suara mesin las menjadi musik sehari-hari. Sepanjang perjalanan di dalam bus yang mengeluarkan asap hitam, Hadi teringat betapa keras hatinya dulu ketika mengusir Senja karena memilih menikah dengan Bayu, seorang pria sederhana. Ia teringat kalimat-kalimat beracun yang pernah ia semburkan, menghina kemiskinan mereka. Dan kini ia datang membawa kemiskinan itu sebagai beban di pundaknya. Hujan telah berubah menjadi rintik yang menyayat saat ia tiba di depan rumah kecil dengan catnya sudah mengelupas. Tak ada pagar megah atau lantai marmer di sini. Hanya tumpukan ban bekas dan bau got yang menyengat di sekitar gang. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut akan penolakan yang sama, atau bahkan lebih buruk dari anak yang pernah ia lukai hatinya secara mendalam. Tok, tok, tok. Ketukan itu terasa seperti gema dari masa lalu yang penuh dosa. Ketika pintu kayu yang sudah rapuh itu berderit terbuka, yang muncul bukanlah tatapan angkuh atau anting mutiara yang berkilau. Senja berdiri di sana, mengenakan celemeh kusam dengan noda minyak, tampak jauh lebih lelah, namun matanya masih menyimpan cahaya yang sama seperti saat ia masih kecil. Ia menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok pria renta yang basah kuyup di ambang pintunya. Hingga akhirnya ia menyadari siapa yang datang. "Bapak," bisik Senja, suaranya pecah oleh ketidakpercayaan. Tanpa bertanya tentang mengapa ayahnya terlihat begitu hancur atau kemana perginya harta benda sang maestro, Senja langsung menarik lengan dingin ayahnya agar masuk ke dalam rumah yang sempit itu. Tidak ada rantai pengaman, tidak ada jarak, yang ada hanyalah pelukan hangat dari sebuah rumah yang meski bocor di sana-sini, namun memiliki pintu hati yang selalu terbuka luas. Senja tidak memedulikan baju ayahnya yang basah dan penuh lumpur. Ia justru segera mengambilkan handuk katun bersih yang beraroma matahari dan menyampirkannya ke bahu Hadi yang gemetar. Dari dalam dapur yang sempit, Bayu muncul dengan langkah yang sedikit pincang, sebuah cedera lama yang tak pernah ia keluhkan kepada siapapun. "Bapak aman sekarang. Bapak sudah di rumah," bisik Bayu sambil menuntun Hadi duduk di atas kursi kayu tua yang berderit. Tidak ada tatapan menghakimi. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana kerajaan bisnis ayahnya bisa runtuh dalam semalam. Sebaliknya, Senja dengan cekatan menyajikan secangkir teh jahe hangat dengan gula banyak. Berharap rasa pedas jahe itu bisa mengusir gigil yang merasuk hingga ke tulang ayahnya. Di meja plastik kecil yang bergoyang, mereka menyajikan makan malam yang paling sederhana. Tempe goreng, nasi putih, dan sayur bening. Bagi dunia, itu mungkin makanan kaum papa.
Namun bagi Hadi, aroma ketulusan yang menguar dari piring-piring itu terasa jauh lebih mewah daripada jamuan steak wagyu di restoran bintang 5. Hadi menyuap nasi dengan tangan bergetar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena rasa malu yang amat sangat. Ia menatap menantunya, Bayu, yang dulu ia usir seperti sampah, kini justru menjadi orang pertama yang menawarkan perlindungan tanpa syarat. Bayu hanya tersenyum tulus, seolah luka di masa lalu telah ia basuh dengan air maaf yang sangat jernih. Di rumah kecil yang bising oleh suara rintik hujan pada atap seng ini, Hadi mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia temukan di mansion megahnya. Sebuah rasa diterima apa adanya. Namun di tengah kehangatan itu, Hadi tanpa sengaja mendengar percakapan lirih antara Senja dan Bayu di balik dinding tipis saat malam mulai larut. Suara Senja terdengar penuh kecemasan, membicarakan tentang biaya pengobatan kaki Bayu yang harus mereka korbankan demi menyediakan tempat yang layak bagi ayahnya. Hati Hadi mencelos, menyadari bahwa ketulusan yang ia terima saat ini sedang dibayar dengan pengorbanan yang begitu pedih oleh anak yang selama ini ia abaikan. Di balik dinding papan yang rapuh itu, ia mendengar Bayu berbisik dengan nada tenang yang justru lebih tajam dari sembilu, mengatakan bahwa rasa sakit di kakinya tidaklah sebanding dengan luka di hati sang ayah yang sedang terjatuh. Hadi memejamkan mata erat-erat, membiarkan bantalnya basah oleh air mata penyesalan, merasa dirinya seperti penjahat yang sedang bernaung di bawah atap orang suci. Namun di belahan kota yang berbeda, kenyamanan justru melahirkan pikiran yang kejam. Arga dan Maya tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa malu yang menghantui reputasi mereka. Mereka berkumpul di ruang tengah yang luas, tempat aroma lilin terapi mahal tidak sanggup menutupi busuknya niat yang mulai disusun. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut, desis Arga, sambil menatap layar ponselnya yang menampilkan foto-foto profil bisnisnya yang sempurna. Jika kolega kita tahu, ayah kita berkeliaran di gang sempit seperti pengemis, semua investasi yang kita bangun akan runtuh dalam sekejap. Maya mengangguk. Jari-jarinya yang lentur memainkan anting mutiaranya dengan gelisah. Dia sudah bangkrut dan berutang Arga. Bagaimana jika para penagih utang itu datang ke kantor kita? Baginya, seorang ayah yang tidak lagi memiliki pundi-pundi kekayaan hanyalah sebuah liabilitas yang harus segera dihapuskan dari buku kehidupan mereka. Mereka sepakat bahwa Hadi harus ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari jangkauan publik, sebuah tempat di mana suara dan kehadirannya tidak akan lagi mengganggu narasi kesuksesan yang mereka banggakan. Rencana itu pun mengkristal dengan dingin. Mereka akan menjemput paksa Hadi dari rumah Senja dan mengirimnya ke sebuah panti jompo di pinggiran kota yang terasing. Mereka menganggap tindakan itu sebagai sebuah kebaikan, sebuah cara untuk membersihkan sisa-sisa kegagalan yang melekat pada nama Aristo. Tanpa mereka sadari, pemicu konflik ini bukan lagi soal harta yang hilang, melainkan tentang pertempuran antara keangkuhan yang buta dan ketulusan yang menderita. Hadi, yang masih terjaga dalam keheningan rumah Bayu, merasakan firasat buruk yang menusuk dada. Ia tahu bahwa badai yang sesungguhnya belum benar-benar datang, dan anak-anaknya yang sukses itu tidak akan membiarkannya menemukan kedamaian di dalam kesederhanaan. Di bawah atap seng yang mulai berhenti bernyanyi karena hujan mereda, Hadi bersumpah dalam hati untuk bertahan, bukan demi hartanya, melainkan demi melindungi cinta terakhir yang ia temukan di ujung gang buntu ini. Ia terjaga hingga fajar menyingsing, menatap langit-langit kamar yang penuh bercak air hujan, menyadari bahwa ketenangan di rumah Senja adalah sebuah oase yang sebentar lagi akan diguncang badai keangkuhan. Benar saja, matahari belum lagi meninggi ketika suara deru mesin mobil mewah yang asing memecah kesunyian gang sempit itu. Arga dan Maya turun dengan langkah yang dipaksakan. Hidung mereka dikerutkan karena bau parit, sementara kaki mereka yang dibalut sepatu mahal tampak ragu menginjak tanah yang masih becek. Mereka datang bukan dengan pelukan, melainkan dengan selembar kertas formulir panti jompo yang mereka anggap sebagai tiket pembersihan nama baik. "Bapak, ikut kami sekarang," ucap Arga tanpa basa-basi begitu pintu rumah dibuka oleh Senja yang tampak kebingungan. Tempat ini tidak layak untuk seorang Aristo,
Kami sudah menyiapkan fasilitas terbaik di pinggiran kota, di mana Bapak bisa beristirahat tanpa harus merepotkan siapapun, apalagi mempermalukan kami. Senja gemetar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi Mas Arga, Bapak sudah tenang di sini. Kami bisa mengurus Bapak meskipun sederhana. Maya mendengus, matanya menatap tajam ke arah Senja yang mengenakan pakaian rumah tangga yang rusuh. Mengurus dengan apa, Senja? Dengan nasi tempe dan atap yang bocor? Jangan egois. Kamu hanya ingin terlihat sebagai pahlawan, sementara kami yang menanggung malunya. Hadi muncul dari balik pintu kamar, berdiri dengan punggung yang perlahan mulai menegak, tidak lagi membungkuk seperti pengemis yang mereka lihat kemarin. Ada aura yang berbeda memancar dari matanya, sebuah kilat kewibawaan yang selama ini ia sembunyikan di balik sandiwaranya. Ia menatap Arga dan Maya bergantian, sebuah tatapan yang membuat kedua anaknya itu mendadak merasa kecil, seolah-olah mereka kembali menjadi anak kecil yang sedang dimarahi karena berbuat salah. Kalian bicara tentang martabat Aristo? Suara Hadi terdengar rendah namun bergema memenuhi ruangan sempit itu. Martabat tidak terletak pada seberapa tinggi pagar rumahmu atau seberapa mengkilap sepatumu. Martabat ada pada tangan yang terulur saat orang lain terjatuh. Hadi berjalan perlahan menuju meja kayu tua. Tempat ia meletakkan sebuah ponsel lipat kuno yang ternyata masih aktif. Dengan jemari yang tenang, ia menekan sebuah tombol cepat. Di hadapan Arga dan Maya yang terpaku, Hadi mulai berbicara dengan nada yang dingin dan penuh kuasa. Pak Sanjaya, aktifkan semua aset di akun utama. Batalkan semua hibah dana operasional untuk perusahaan properti Arga dan bekukan rekening dukungan untuk Yayasan Maya. Sekarang juga. Keheningan yang mencekam menyergap. Arga dan Maya saling berpandangan. Wajah mereka pucat pasi seolah-olah seluruh pasokan udara di ruangan itu mendadak hilang. Mereka mulai menyadari bahwa ayah yang mereka hina dan hendak mereka buang itu ternyata tidak pernah benar-benar kehilangan tahtanya, melainkan sebuah vonis yang meluruhkan seluruh fondasi kehidupan mewah yang selama ini mereka banggakan. Ruang tamu kecil milik Senja yang tadinya mereka anggap menjijikan, kini mendadak terasa seperti ruang pengadilan, di mana mereka adalah pesakitan yang menunggu ketukan palu. Bapak, apa maksudnya ini? Rekening dibekukan? Suara Arga tercekat. Keberaniannya menguap, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Ia mencoba meraih tangan Hadi. Namun ayahnya menarik tangannya dengan gerakan halus yang sangat berwibawa. Tidak ada lagi getaran kelemahan di jemari tua itu. Maya, yang tadi begitu angkuh dengan anting mutiaranya, kini bersimpuh di lantai tanah yang beralaskan karpet plastik tipis. Pak, maafkan Maya. Maya tidak bermaksud begitu. Tadi itu hanya karena Maya panik melihat Bapak sakit. Tolong jangan hentikan bantuan untuk yayasan, Pak. Reputasi Maya bisa hancur di depan teman-teman. Isaknya, sebuah tangisan yang lebih terdengar seperti ketakutan akan kemiskinan daripada penyesalan atas dosa. Hadi menatap kedua anaknya dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah campuran antara luka yang amat dalam dan rasa kasihan yang tulus. Di dalam benaknya, terjadi pergulatan antara hati seorang ayah yang selalu ingin memaafkan dan logika seorang pria yang tahu bahwa manusia seringkali hanya berubah karena keadaan, bukan karena kesadaran. Ia teringat betapa mudahnya mereka membuangnya ke panti jompo hanya beberapa menit yang lalu, seolah dirinya hanyalah barang rongsokan yang merusak pemandangan. Kalian menangis karena mencintai Bapak atau karena mencintai angka-angka di saldo bank kalian? Tanya Hadi lirih. Suaranya mengandung kesedihan yang puitis. Dunia kalian dibangun di atas pasir yang mudah goyah. Sementara Senja, dia membangun rumahnya di atas batu karang ketulusan. Senja sendiri hanya terpaku di sudut ruangan, memeluk lengan suaminya, Bayu. Ia tidak merasa menang melihat kakak-kakaknya memohon. Justru hatinya perih melihat keluarganya hancur karena selembar kertas bernama harta. Di mata Hadi, rahasia tentang siapa dirinya kini telah terbuka setengah, namun ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia mulai ragu, apakah ia harus memberikan kesempatan kedua yang mungkin akan dikhianati lagi, atau membiarkan mereka merasakan dinginnya dunia tanpa perlindungannya. Hadi menghela napas panjang, sebuah napas yang terasa berat membawa beban sejarah keluarga yang retak. Ia berjalan menuju jendela kecil yang menghadap ke jalanan sempit,
membelakangi kemunafikan yang sedang bersimpuh di kakinya. Ia tahu, langkah selanjutnya akan menentukan apakah Aristo akan bangkit sebagai keluarga atau hancur selamanya dalam puing-puing keserakahan. Di luar, langit mulai membiru. Namun di dalam ruangan itu, mendung justru baru saja berpindah ke wajah Arga dan Maya. Isak tangis Maya yang tadinya meledak-ledak, perlahan mereda menjadi sedu-sedan yang terukur, sementara otak Arga mulai bekerja secepat mesin penghitung uang. Mereka berdua bangkit dengan perlahan, merapikan pakaian mewah mereka yang kini tampak kontras dengan debu di lantai rumah Senja. Arga mendekati adiknya, Maya, lalu memberikan kode melalui tatapan mata yang hanya dipahami oleh mereka yang tumbuh dalam kompetisi merebut perhatian sang ayah. Mereka menyadari bahwa memohon dengan air mata tidak akan cukup untuk mencairkan gunung es di hati Hadi. Mereka butuh strategi yang lebih halus untuk mengamankan posisi mereka sebelum seluruh kekayaan itu benar-benar jatuh ke tangan Senja yang miskin. Bapak benar. Arga memulai pembicaraan dengan suara yang dibuat selembut mungkin, seolah-olah hidayah baru saja menyentuh jiwanya. Kami telah dibutakan oleh kilau dunia. Izinkan kami menebus kesalahan ini. Bapak tidak perlu kembali ke mansion sekarang jika belum siap. Tapi izinkan kami yang mengelola administrasi aset Bapak agar Bapak bisa fokus beristirahat di sini bersama Senja. Maya menyambar kesempatan itu. Ia mendekat dan mencoba menggenggam jemari Senja yang kasar karena kerja keras. Iya Senja, maafkan kakak ya. Biar kakak yang urus pengacara Bapak. Kamu pasti lelah harus mengurus Bapak sendirian di rumah sesempit ini. Kami akan mengirimkan perawat terbaik dan koki pribadi ke sini agar Bapak tetap sehat. Hadi tetap membisu, memandang jauh keluar jendela. Ia bisa merasakan ada duri di balik kata-kata manis anak-anaknya. Ia tahu bahwa mengelola administrasi adalah bahasa halus untuk menguasai kembali hak tanda tangan, dan mengirim perawat adalah cara untuk memantau gerak-geriknya. Logikanya berteriak bahwa ini adalah jebakan, namun sebagian kecil hatinya, hati seorang ayah yang merindukan kasih sayang tulus dari semua anaknya, masih berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka benar-benar ingin berubah. Di sudut lain, Senja menatap kakak-kakaknya dengan tatapan nanar. Ia melihat sandiwara yang sedang dimainkan, namun ia terlalu lembut untuk menegur. Baginya, kehadiran ayahnya adalah berkah, bukan beban atau tiket menuju kekayaan. Sementara itu, Bayu yang berdiri di ambang pintu dapur, menggenggam erat gagang gelas tehnya. Sebagai orang luar yang masuk ke keluarga itu dengan penuh luka, ia bisa mencium aroma pengkhianatan yang sedang disusun rapi di balik senyum palsu Arga dan Maya. Malam itu, keraguan Hadi semakin mendalam. Ia berada di persimpangan jalan yang menyakitkan. Haruskah ia mempercayai darah dagingnya sendiri untuk terakhir kalinya? Ataukah ia harus menarik pedang keadilan dan memutus hubungan selamanya? Tanpa ia sadari, Arga dan Maya sudah mulai menghubungi pengacara pribadi mereka secara sembunyi-sembunyi di dalam mobil, bersiap untuk menyatakan bahwa ayah mereka tidak lagi stabil secara mental, demi mendapatkan kembali kunci kerajaan Aristo. Di ruang tamu yang hanya diterangi lampu bohlam 5 watt itu, Hadi duduk terdiam. Sementara di luar, suara bisikan Arga dan Maya di dalam mobil mewah mereka terdengar seperti desis ular yang sedang bersiap mematuk. Mereka tidak tahu bahwa Bayu yang terbiasa hidup dalam waspada di lingkungan keras, berdiri di balik bayangan pohon Kamboja dekat pagar, mendengar setiap rencana busuk yang mereka susun. Kita harus bergerak cepat sebelum Bapak menyerahkan kuasa pada Senja. Arga berbisik tajam, suaranya terekam oleh sunyinya malam. Aku akan menghubungi Dokter Gunawan. Kita butuh surat keterangan bahwa mental Bapak terganggu karena syok bangkrut. Itu satu-satunya cara membatalkan perintah pembekuan aset tadi siang. Maya mengangguk setuju. Wajahnya yang cantik kini tampak mengerikan dalam kegelapan. Benar, Arga. Setelah itu, kita titipkan dia di rehabilitasi eksklusif. Bilang saja pada media bahwa ini demi kebaikan Bapak agar dia bisa istirahat total. Senja tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa uang. Bayu yang mendengar itu, merasa jantungnya seperti dihantam palu godam. Ia segera masuk ke dalam rumah. Wajahnya pucat namun matanya menyala. Ia tidak langsung melapor pada Hadi, melainkan menghampiri Senja di dapur. Dengan suara bergetar, ia menceritakan kebusukan yang sedang direncanakan kedua kakaknya. Senja terjatuh terduduk di lantai dapur, menutup mulutnya agar tangisnya tidak pecah.
Ia tidak menyangka bahwa saudara sekandungnya bisa setegak itu demi selembar kertas kekuasaan. Namun, Hadi rupanya tidak sepenuhnya buta. Ia berdiri di ambang pintu kamar, menatap anak bungsunya dan menantunya dengan tatapan yang sangat dalam. "Bapak sudah mendengar semuanya, Bayu," ucapnya lirih. Telinga seorang ayah mungkin mulai menua, tapi hati seorang ayah tidak pernah berhenti merasa. Hadi berjalan mendekati mereka, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tua yang selama ini ia simpan di balik baju lusuhnya. Di dalamnya bukan hanya dokumen kekayaan, melainkan bukti-bukti aliran dana gelap yang dilakukan Arga dan Maya selama memimpin perusahaan ayahnya. Selama ini, Hadi diam, membiarkan mereka mencuri sedikit demi sedikit, karena ia pikir itu adalah bentuk kasih sayang yang salah arah. Namun kini, rahasia itu harus dibuka sepenuhnya. "Besok adalah hari di mana topeng mereka harus jatuh," kata Hadi dengan nada puitis yang penuh duka. "Bapak ingin melihat apakah di titik paling nadir nanti mereka akan mengingat siapa yang mengajari mereka berjalan, atau mereka akan membiarkan ayah mereka tertatih sendirian menuju kegelapan." Pagi itu, gang sempit yang biasanya hanya diramaikan oleh suara besilas milik Bayu, mendadak berubah menjadi panggung sandiwara yang dingin. Dua mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumah kayu itu, memuntahkan beberapa pria berseragam safari dan seorang pria berkacamata yang membawa tas koper kulit. Seorang pengacara yang dibayar mahal untuk menjual nurani. Arga dan Maya melangkah maju dengan dagu terangkat. Seolah-olah tanah becek yang mereka injak adalah kotoran yang harus segera dibersihkan. Mereka tidak lagi berpura-pura menangis. Wajah mereka kini sekeras batu karang, tanpa celah bagi belas kasih. Di belakang mereka, dua orang pria berbadan tegap berdiri siap, seolah sedang bersiap menghadapi seorang kriminal berbahaya, bukan seorang ayah yang sudah renta. "Senja, serahkan Bapak sekarang juga." Suara Arga memecah keheningan fajar dengan nada otoritas yang memuakan. "Kami membawa tim medis dan kuasa hukum. Bapak sudah tidak mampu berpikir jernih. Dia butuh perawatan intensif di bawah pengawasan kami, bukan tinggal di gubuk reot yang tidak manusiawi ini." Senja berdiri di depan pintu, merentangkan tangannya seperti seorang ibu yang melindungi sarangnya. Tubuhnya gemetar, namun matanya memancarkan keberanian yang tidak pernah ia duga sebelumnya. "Bapak tidak sakit, Mas. Bapak hanya ingin kasih sayang, sesuatu yang tidak bisa kalian beli dengan uang-uang itu," teriaknya dengan suara yang pecah oleh tangis. "Cukup, Senja." Maya menyela, langkahnya maju dengan angkuh. "Kamu hanya ingin menguasai Bapak agar kamu bisa keluar dari kemiskinanmu, kan? Jangan munafik. Pengacara kami punya surat pernyataan bahwa Bapak mengalami gangguan psikologis karena syok. Jika kamu menghalangi, kami tidak akan ragu melibatkan pihak berwajib." Pria berkacamata itu melangkah maju, hendak menyerahkan dokumen paksaan tersebut. Namun, tepat sebelum jarinya menyentuh pintu, suara langkah kaki yang mantap terdengar dari dalam rumah. Bukan langkah kaki pria tua yang terseret, melainkan langkah kaki seorang penguasa yang sedang kembali ke tahtanya. Hadi muncul. Ia tidak lagi mengenakan kemeja lusuh yang basah. Ia berdiri tegak dengan kemeja putih bersih yang disetrika rapi oleh tangan Senja. Di tangannya, ia memegang sebuah alat perekam kecil dan tumpukan map merah yang asli. Aura di sekitar rumah itu mendadak berubah, dingin dan mencekam. "Silahkan, Arga." "Panggil pihak berwajib itu ke sini," ucap Hadi dengan suara yang sangat tenang. Namun getarannya membuat Arga mundur selangkah. Bapak ingin mereka juga melihat bagaimana seorang arsitek sukses dan seorang sosialita terhormat mencoba menculik ayah kandungnya sendiri demi menutupi penggelapan dana perusahaan yang kalian lakukan selama 5 tahun terakhir. Wajah Maya mendadak pucat, lebih putih dari mutiara yang ia kenakan. Arga terpaku, mulutnya terbuka namun tak ada kata yang keluar. Keheningan yang tercipta di antara mereka terasa begitu mencekam, seolah-olah waktu berhenti berputar hanya untuk memberi ruang bagi rasa malu yang mulai merambat naik. Para tetangga di gang sempit itu mulai membuka jendela, menyaksikan pemandangan ganjil di mana dua sosok ningrat kota sedang diadili oleh seorang pria yang mereka anggap pengemis kemarin sore. Hadi melangkah maju satu demi satu. Setiap tapakannya terasa seperti dentuman lonceng kematian bagi keangkuhan Arga dan Maya. Ia menyerahkan map merah itu kepada pengacara suruhan Arga. "Bacalah," perintah Hadi dengan suara yang tak terbantahkan.
Baca dengan lantang agar anak-anakku tahu bahwa ayah yang mereka anggap gila ini telah mencatat setiap sen yang mereka curi dari keringat buruh-buruh di pabrikku. Pengacara itu gemetar saat membuka dokumen tersebut. Matanya terbelalak melihat bukti transfer ilegal, pemalsuan tanda tangan, dan pengalihan aset ke rekening luar negeri yang dilakukan Arga dan Maya untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Ini adalah bukti penggelapan dana skala besar, bisik sang pengacara. Suaranya cukup keras untuk membuat Arga limbung dan jatuh terduduk di atas tanah yang becek. Bapak, itu kami hanya meminjam. Arga mencoba membela diri, namun suaranya hanya terdengar seperti cicitan tikus yang terpojok. Meminjam dengan cara membuang ayahmu ke panti jompo agar rahasiamu aman? Potong Hadi dengan senyum getir yang menyayat hati. Maya, anting mutiara yang kamu pakai itu dibeli dari uang yang seharusnya digunakan untuk biaya kesehatan pensiunan di perusahaan Bapak. Dan kamu, Arga, rumah mewahmu di Menteng berdiri di atas kebohongan yang kamu susun dengan rapi. Emosi meledak seketika. Maya bersimpuh di kaki Hadi, mencoba meraih ujung celana ayahnya yang kini ia anggap sebagai dewa penyelamat. Pak, maafkan Maya. Maya khilaf. Jangan laporkan kami ke polisi, Pak. Kami akan berubah. Kami janji. Tangisnya pecah. Namun kali ini bukan tangis kesedihan, melainkan tangis ketakutan akan jeruji besi. Hadi menatap mereka dengan tatapan yang sangat lelah. Ia melihat anak-anaknya bukan sebagai sosok sukses yang ia banggakan dulu, melainkan sebagai serpihan kaca yang berserakan, melukai siapa saja yang mencoba menyentuhnya. Ia menoleh ke arah Senja yang sejak tadi dia mengatung, dengan air mata yang terus mengalir. Senja mendekat, bukan untuk menuntut bagian, tapi untuk memegang tangan ayahnya yang dingin. Bapak sudah cukup, bisik Senja lembut. Jangan biarkan kemarahan ini membunuh kebaikan di hati Bapak. Biarkan mereka pergi. Hadi menatap Senja, lalu kembali menatap Arga dan Maya yang masih meratap di tanah. Di hadapan semua orang, ia membuat pilihan yang paling sulit. Ia merobek dokumen penggelapan itu menjadi potongan-potongan kecil di depan wajah mereka. Bapak tidak akan memenjarakan kalian, ucap Hadi puitis. Karena penjara yang paling kejam adalah penyesalan yang akan kalian bawa sampai mati. Mulai detik ini, kalian bukan lagi bagian dari hidupku. Pergilah, dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Rumah yang kalian sebut gubuk reot ini. Hadi merobek dokumen penggelapan itu menjadi potongan-potongan kecil di depan wajah mereka. Membiarkan kertas-kertas itu terbang seperti salju abu-abu yang jatuh di atas genangan lumpur. Pergilah, dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Rumah yang kalian sebut gubuk reot ini. Ucapnya dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Arga dan Maya, dengan wajah yang hancur oleh malu dan dendam yang berkecamuk, melangkah mundur. Mereka masuk ke dalam mobil mewah mereka tanpa menoleh lagi, meninggalkan jejak ban yang mencipratkan air kotor ke arah rumah yang baru saja mereka hancurkan kedamaiannya. Keheningan kembali menyergap gang sempit itu, namun kali ini adalah keheningan yang menyesakan. Hadi masih berdiri tegak, namun perlahan, bahunya mulai merosot. Nafasnya terdengar berat, seperti suara gesekan amplas pada kayu tua. Senja segera menangkap tubuh ayahnya yang tiba-tiba limbung. Bapak kenapa? Teriak Senja dengan kepanikan yang luar biasa. Bayu dengan sigap memapa Hadi masuk ke dalam rumah. Wajah sang maestro yang tadinya memancarkan wibawa, kini memucat seperti kertas usang. Keringat dingin bercucuran dari dahinya. Guncangan emosional melihat pengkhianatan anak-anak yang ia besarkan dengan tetesan keringat, ternyata lebih mematikan daripada kebangkrutan manapun di dunia ini. Ambilkan air hangat Senja. Cepat! Seru Bayu sambil merebahkan Hadi di atas tempat tidur sederhana beralaskan spray lusuh namun bersih. Hadi mencoba tersenyum, namun bibirnya membiru. Ia meraih tangan Senja dan Bayu, menggenggamnya dengan sisa tenaga yang seolah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Bapak tidak apa-apa nak. Bisik Hadi serak.
Hati Bapak hanya terlalu penuh. Akhirnya Bapak tahu di mana harta Bapak yang sebenarnya berada. Namun kondisi Hadi terus memburuk. Setiap helaan nafasnya terasa seperti perjuangan hidup dan mati. Senja menangis terisak di samping tempat tidur. Menyadari bahwa kemenangan mereka atas Arga dan Maya adalah kemenangan yang pahit. Di balik dinding rumah kecil itu, malam mulai merayap naik, membawa firasat bahwa waktu sang maestro di dunia ini mungkin tidak akan lama lagi. Di luar, suara burung malam terdengar seperti nyanyian perpisahan. Hadi menatap langit-langit kamar yang sederhana itu dengan pandangan yang mulai mengabur. Ia telah menyelesaikan sandiwaranya, ia telah mengungkap kebenaran. Namun harga yang harus dibayar adalah hancurnya raga yang sudah terlalu lama menanggung beban kesepian. Di dalam gubuk kecil itu, sebuah cinta yang tulus sedang bertarung melawan takdir yang tak terelakkan. Napas Hadi Aristo kian pendek, seolah udara di ruangan itu tak lagi cukup untuk mengisi relung paru-parunya yang lelah. Ia menatap langit-langit kamar yang kusam dengan pandangan yang mulai kehilangan fokus. Namun jemarinya masih mencengkram erat tangan Senja, seolah-olah kekuatan cintanya adalah satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak hanyut di bawah arus maut. Senja, Bayu, dengarkan Bapak, bisik Hadi. Suaranya kini sehalus desau angin di sela-sela daun bambu. Ia memberi isyarat agar Bayu mendekat. Dengan tangan yang gemetar, Hadi meraba saku di balik kemeja putihnya dan mengeluarkan sebuah kunci perak kecil yang terikat pada seutas tali kulit. Ini adalah kunci dari sebuah kotak di bawah lemari tua di gudang galeri pusat. Di sana ada surat yang sudah Bapak siapkan sejak lama. Senja menggeleng kuat-kuat. Air matanya jatuh membasahi punggung tangan ayahnya. Jangan bicara soal itu, Pak. Bapak harus sembuh. Kita akan ke rumah sakit sekarang. Bayu sudah memanggil ambulans. Hadi tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang memancarkan kedamaian yang asing. Rumah sakit tidak bisa menyembuhkan hati yang sudah menemukan apa yang dicarinya, Nak. Selama ini, Bapak mencari harta di balik angka-angka. Tapi ternyata harta itu ada di sini. Di rumah yang bocor ini. Dalam wujud doa-doa kalian yang tulus. Ia menarik nafas panjang dengan susah payah sebelum melanjutkan. Bayu, Bapak titipkan Senja padamu. Teruskanlah kejujuranmu. Galeri Aristo kini milik kalian berdua. Jangan biarkan tempat itu hanya menjadi ruang pameran kemewahan, tapi jadikanlah tempat itu sebagai rumah bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Dan untuk kakak-kakakmu, jangan dendam. Biarkan mereka belajar dari sunyinya penyesalan. Mata Hadi perlahan mulai meredup, namun bibirnya masih menggumamkan kata-kata puitis yang terakhir. Ia seolah sedang melihat sebuah galeri yang sangat indah di kejauhan. Sebuah tempat di mana tidak ada lagi pengkhianatan dan air mata. Senja menjerit pelan saat merasakan genggaman tangan ayahnya melonggar secara perlahan. Di luar, ambulans baru saja tiba dengan raungan sirine yang membelah sunyinya gang. Namun di dalam kamar itu, sang maestro telah menutup lembar terakhir dari karya besarnya. Hadi Aristo pergi bukan sebagai orang buangan, melainkan sebagai seorang pemenang yang telah menaklukkan keserakahan dengan kasih sayang. Ia pergi di tempat yang paling ia cintai, dalam pelukan ketulusan yang murni, meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada seluruh emas di dunia. Sebuah pelajaran tentang bagaimana cara pulang yang sesungguhnya. Pagi berikutnya, langit tidak lagi abu-abu, melainkan hitam pekat, seolah alam ikut berkabung atas berpulangnya sang maestro. Di rumah duka yang sederhana, sebuah tenda kecil yang didirikan warga di depan rumah Bayu, Hadi terbaring tenang, meninggalkan hiruk-pikuk dunia yang pernah ia genggam di telapak tangannya. Kesedihan Senja bukan lagi berupa jeritan, melainkan keheningan yang mematikan. Ia duduk di samping jenazah ayahnya, memandangi wajah damai itu sembari memegang kunci perak yang diberikan Hadi semalam. Baginya, dunia terasa sangat sunyi tanpa suara bariton ayahnya yang selalu penuh petuah puitis. Namun kesunyian itu tidak berlangsung lama.
Suara derit ban mobil yang mengerem mendadak kembali memecah duka. Arga dan Maya datang. Namun kali ini mereka tidak lagi mengenakan baju sutra. Mereka datang dengan pakaian serba hitam yang mewah, mencoba menampilkan wajah duka yang paling dramatis di depan kamera ponsel yang mereka bawa. Bapak! Maya meratap dengan suara yang dibuat-buat, mencoba menjatuhkan dirinya di samping jenazah. Namun Bayu dengan sigap menghalanginya dengan tatapan yang sangat tajam. Jangan sentuh dia dengan tangan yang kemarin ingin memenjarakannya. Ucap Bayu pelan namun bertenaga. Maya terkesiap. Wajahnya memerah karena malu di depan para pelayat yang merupakan tetangga sekitar yang tahu bagaimana kelakuan mereka kemarin. Arga, yang berusaha tetap terlihat tenang, melirik ke arah kunci perak yang dikalungkan Senja di lehernya. Ia tahu itu adalah kunci menuju babak akhir kekayaan Aristo. Senja, sebagai anak tertua, akulah yang berhak mengurus pemakaman dan aset Bapak. Berikan kunci itu sekarang. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hukum waris. Tuntut Arga dengan nada yang mulai kehilangan kesabaran. Perselisihan di depan jenazah sang ayah menjadi resolusi yang pahit. Sebuah konfrontasi terakhir di mana Arga dan Maya masih mencoba merampas sisa-sisa kehormatan Hadi Aristo, bahkan saat raganya belum menyatu dengan tanah. Senja berdiri, menghapus air matanya, dan menatap kedua kakaknya dengan keberanian yang lahir dari luka yang paling dalam. Bapak tidak meninggalkan harta untuk kalian, Mas. Bapak meninggalkan pesan. Dan jika kalian tetap ingin kunci ini, kalian harus menukarnya dengan satu hal yang tidak pernah kalian miliki. Penyesalan yang jujur. Prosesi pemakaman berlangsung di bawah rintik hujan yang tak kunjung usai. Seolah bumi enggan melepaskan sang maestro tanpa tetesan air mata alam. Keranda kayu sederhana itu dipikul oleh Bayu dan para tetangga gang sempit. Pemandangan yang jauh dari kemewahan yang dibayangkan oleh dunia bagi seorang Hadi Aristo. Arga dan Maya mengikuti dari kejauhan. Mereka tidak ikut memanggul, tidak pula ikut bersila di tanah yang basah. Mereka berdiri dengan payung hitam besar, menjaga agar pakaian mahal mereka tidak ternoda oleh tanah merah yang sebentar lagi akan mendekap ayah mereka selamanya. Namun saat gundukan tanah itu mulai meninggi dan bunga-bunga Kamboja ditaburkan, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel mereka secara bersamaan. Seluruh akses keuangan, kartu kredit, dan fasilitas perusahaan atas nama Arga dan Maya Aristo telah dinonaktifkan secara permanen berdasarkan wasiat terakhir Bapak Hadi Aristo. Wajah Arga seketika menegang. Dunianya seolah runtuh lebih cepat daripada tanah yang menimbun liang lahat ayahnya. Ia mencoba melakukan panggilan darurat ke bank, namun suara di seberang sana hanya memberikan jawaban dingin. Maaf, akun Anda telah ditutup. Di sampingnya, Maya mulai gemetar hebat. Tas bermerek yang ia pegang erat tiba-tiba terasa seperti beban yang tak berguna. Ia menyadari bahwa mulai detik ini, anting mutiara dan pergaulan kelas atasnya hanyalah sejarah yang akan segera memudar. Ini tidak mungkin. Dia tidak boleh melakukan ini, desis Arga. Suaranya parau menahan amarah yang bercampur ketakutan. Di depan nisan kayu yang masih basah, Senja bersimpuh. Ia tidak memedulikan lututnya yang kotor oleh lumpur. Ia mencium nisan itu dengan penuh kasih. Bapak, istirahatlah dengan tenang. Senja tidak butuh harta itu, tapi Senja janji akan menjaga amanah Bapak agar tidak ada lagi hati yang hancur karena uang, bisiknya lembut. Resolusi ini menjadi sangat pahit bagi Arga dan Maya. Mereka datang untuk mengambil warisan, namun mereka pulang membawa kemiskinan yang sebenarnya, kemiskinan harta, dan kemiskinan jiwa. Saat mereka berjalan kembali menuju mobil mewah yang kini tak lagi bisa mereka bayar cicilannya, mereka melihat Senja dan Bayu berjalan kaki perlahan, saling menguatkan di bawah payung bambu yang sederhana. Di sana, di antara gundukan tanah merah, Hadi Aristo telah memberikan pilihan terakhirnya, membiarkan yang sombong jatuh dalam kehampaan dan memberikan dunia bagi mereka yang memiliki ketulusan. Senja dan Bayu melangkah pulang dengan hati yang masih berat, meski beban dunia seolah baru saja berpindah bahu. Sesampainya di rumah kecil mereka, keheningan terasa berbeda.
ada aroma keberanian yang tertinggal di udara, seolah semangat Hadi masih mendekap dinding-dinding kayu itu. Sesuai pesan terakhir sang ayah, mereka segera menuju gudang tua di galeri pusat, satu-satunya tempat yang tidak sempat dijamah oleh kerakusan Arga dan Maya. Dengan tangan gemetar, Senja memasukkan kunci perak kecil itu ke dalam lubang kunci sebuah kotak kayu jati yang tersembunyi di bawah tumpukan kanvas kosong. Saat tutupnya terbuka, bukan tumpukan uang atau perhiasan yang mereka temukan, melainkan sebuah buku harian kusam dan selembar surat wasiat yang ditulis dengan tinta emas. Untuk anakku Senja dan menantuku Bayu, tulis Hadi dengan guratan tangan yang mulai melemah namun penuh ketegasan. Jika kalian membaca ini, artinya aku telah pulang ke tempat di mana warna tidak lagi bisa memudar. Ketahuilah, kekayaan yang sebenarnya bukan terletak pada gedung-gedung yang kalian miliki, melainkan pada kemampuan kalian untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang tak lagi manusiawi. Di dalam kotak itu, terdapat sertifikat kepemilikan mutlak atas seluruh aset Aristo Group yang telah dialihkan secara legal kepada Senja dan Bayu sejak setahun yang lalu. Hadi ternyata telah merencanakan segalanya. Namun, ada satu paragraf yang membuat tangis Senja pecah kembali. Hadi meminta mereka untuk menjual seluruh mansion mewah dan apartemen di luar negeri, lalu menggunakan dananya untuk membangun galeri kehidupan. Sebuah tempat rehabilitasi dan sekolah seni gratis bagi mereka yang dibuang oleh keluarga mereka sendiri. Bapak ingin kita menyembuhkan luka orang lain melalui seni yang ia cintai, bisik Senja sambil mendekap surat itu ke dadanya. Bayu merangkul pundak istrinya, menyadari bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Mereka kini memegang kunci kerajaan, namun bukan untuk bertahta di atas singgasana, melainkan untuk melayani dari dasar hati yang paling dalam. Sementara itu, di luar galeri, Arga dan Maya tampak berdiri di kejauhan, menatap gedung itu dengan mata yang merah. Mereka telah kehilangan segalanya. Fasilitas mereka dicabut, rumah mereka disita bank, dan reputasi mereka hancur. Mereka hanya bisa melihat dari balik pagar besi, menyadari bahwa kunci perak di leher Senja adalah akses menuju surga yang telah mereka bakar sendiri dengan api kesombongan. Kebenaran telah menang, namun luka di hati keluarga itu mungkin akan membutuhkan waktu seumur hidup untuk benar-benar mengering. Beberapa bulan berlalu sejak tanah merah itu memeluk jasad sang maestro, dan dunia mulai bergerak dalam putaran yang berbeda bagi mereka yang ditinggalkan. Mansion besar Aristo kini telah kosong, tirainya yang megah hanya menjadi sarang debu, dan kolam renangnya yang jernih kini keruh oleh lumut, seolah mencerminkan jiwa pemilik lamanya yang telah lama membusuk oleh ketamakan. Arga kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang bising. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena mahal, kini harus bergelut dengan tumpukan berkas pelamar kerja yang selalu berakhir di keranjang sampah. Tak ada perusahaan yang mau menerima seorang mantan direktur yang namanya telah tercoreng oleh skandal penggelapan dana keluarga sendiri. Ia duduk di sebuah kursi plastik yang rapuh, menatap cermin kusam yang memantulkan wajah seorang pria yang menua 10 tahun dalam sekejap. Di sisi lain kota, Maya tak lagi dikenal sebagai ratu sosialita. Anting mutiaranya telah dijual untuk menyambung hidup, dan teman-teman yang dulu selalu memujanya kini menghilang seperti kabut saat matahari terbit. Ia bekerja sebagai tenaga pemasaran di sebuah toko pakaian kecil, berdiri berjam-jam hingga kakinya bengkak. Rasa sakit yang dulu dialami ayahnya saat membangun bisnis, namun kini ia rasakan tanpa ada cinta yang mendampingi. Setiap kali melihat seorang ayah tua di jalanan, hatinya berdenyut nyeri, dihantui bayangan air mata Hadi yang jatuh di genangan lumpur malam itu. Sementara itu, Senja dan Bayu mulai mewujudkan wasiat sang ayah.
Mereka tidak pindah ke rumah mewah. Mereka tetap tinggal di rumah kecil di gang sempit itu. Namun kini rumah tersebut telah diperbaiki dengan atap yang tidak lagi bocor. Galeri pusat telah bertransformasi menjadi rumah teduh Aristo. Di sana, anak-anak yatim dan orang-orang tua yang terbuang diajarkan untuk melukis, memahat, dan menemukan kembali harga diri mereka yang sempat hilang. Bapak pasti tersenyum melihat ini, Bayu, bisik Senja saat menatap lukisan wajah Hadi yang dipajang di lobi utama galeri. Lukisan itu tidak menampilkan Hadi sebagai pengusaha kaya, melainkan sebagai pria tua dengan kemeja lusuh dan senyuman yang paling tulus. Namun di tengah kedamaian itu, Senja masih sering terbangun di malam hari, merindukan suara langkah kaki ayahnya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia pegang sekarang adalah amanah yang sangat berat. Ia melihat betapa uang bisa mengubah manusia menjadi monster, dan ia bersumpah untuk tidak pernah membiarkan kesuksesan mematikan nuraninya. Penutup ini adalah awal dari sebuah penebusan bagi keluarga Aristo, di mana yang tersisa hanyalah mereka yang tahu cara mencintai tanpa syarat di tengah kerasnya dunia. Waktu terus berjalan seperti aliran sungai yang tenang namun menghanyutkan, membawa Senja dan Bayu ke dalam pengabdian yang tulus di rumah teduh Aristo. Namun, ketenangan itu terusik di suatu sore yang mendung, ketika sebuah bayangan berdiri ragu di depan gerbang galeri, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai jiwa yang telah lama kehilangan arah. Senja, yang sedang merapikan beberapa kanvas lukisan anak-anak panti, tertegun saat melihat dua sosok yang sangat ia kenali berdiri di ambang pintu, Arga dan Maya. Namun, pemandangan itu jauh dari bayangan masa lalu. Arga tidak lagi mengenakan jam tangan mewah, kemejanya pudar dan bahunya tampak meluruh dibebani penyesalan. Maya berdiri di sampingnya tanpa riasan tebal, rambutnya terikat sederhana, dan matanya merah seolah telah menghabiskan malam-malam panjang dengan air mata. Mereka tidak melangkah masuk dengan angkuh. Mereka tetap berdiri di luar, di bawah rintik gerimis yang mulai turun, seolah-olah lantai galeri itu terlalu suci untuk diinjak oleh kaki yang pernah melangkah di atas kesombongan. Senja, suara Arga parau, nyaris tertelan oleh suara kendaraan di kejauhan. Kami datang bukan untuk meminta kunci itu lagi. Kami datang untuk menukar sesuatu yang kamu minta dulu. Senja mendekat. Hatinya bergetar melihat kakak-kakaknya dalam kondisi sekropos itu. Arga bersimpuh di atas lantai teras, diikuti oleh Maya yang terisak pelan. Di hadapan Senja dan foto mendiang ayahnya yang terpajang di lobi, mereka menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Kami telah kehilangan segalanya. Dan di dalam kehampaan itu, kami baru menyadari bahwa yang paling berharga bukan apa yang kami miliki, tapi siapa yang kami sakiti. Ucap Maya terbata-bata. Maafkan kami Senja. Maafkan kami yang telah buta hingga membiarkan Bapak kedinginan di luar pintu rumah kami sendiri. Penyesalan ini jauh lebih berat daripada kemiskinan yang kami tanggung sekarang. Senja menatap mereka dengan tatapan yang penuh dengan kegetiran sekaligus kelegaan. Ia teringat pesan ayahnya tentang penyesalan yang jujur. Ia tidak melihat lagi dua orang yang haus harta, melainkan dua manusia yang akhirnya pecah dan menemukan kembali kepingan nurani mereka di antara puing-puing kegagalan. Bayu keluar dari dalam, berdiri di samping Senja. Ia yang dulu paling keras terluka oleh hinaan mereka, kini justru yang pertama mengulurkan tangan. Bapak pernah bilang, rumah ini bukan tentang seberapa megah atapnya, tapi seberapa luas pintu maafnya. Masuklah. Bapak sudah menunggu kalian di dalam doa-doa kami. Adegan itu membeku dalam emosi yang meluap. Arga dan Maya akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah yang dulu mereka sebut Gubuk Reot. Menyadari bahwa pengampunan adalah kekayaan terakhir yang diberikan Hadi Aristo, melalui tangan anak yang paling ia abaikan. Namun meski maaf telah diberikan, waktu yang hilang bersama sang ayah tidak akan pernah bisa kembali, meninggalkan rasa perih yang puitis di setiap sudut hati mereka. Arga dan Maya melangkah mendekati potret besar Hadi Aristo yang terpajang di tengah lobi rumah teduh. Di bawah sorot lampu yang hangat, wajah sang ayah seolah menatap mereka dengan binar mata yang penuh pengampunan, membuat kedua kakak beradik itu jatuh terduduk dan menangis sejadi-jadinya di depan pusara kenangan yang takkan pernah bisa mereka perbaiki sepenuhnya.
Senja mendekati mereka, bukan membawa tumpukan uang atau sertifikat tanah, melainkan membawa sebuah kuas dan palet warna yang dulu sering dipegang oleh ayah mereka. Ia meletakkan benda-benda itu di tangan Arga yang gemetar. Bapak ingin kita berhenti merusak, Mas. Ia ingin kita mulai membangun kembali keluarga ini, meski dari puing-puing yang tersisa. Bisik Senja dengan suara yang bergetar oleh haru. Hari itu, sebuah keajaiban kecil terjadi di gang sempit yang dulu penuh hinaan. Arga, Maya, Senja, dan Bayu duduk bersama di lantai galeri, menyatukan tangan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun peperangan ego. Mereka mulai mengelola yayasan itu bersama-sama, bukan sebagai direktur dan pemilik modal, melainkan sebagai pelayan bagi sesama. Arga menggunakan sisa kemampuannya untuk mengajar manajemen bagi anak-anak jalanan, sementara Maya menemukan kedamaian dengan mengajarkan seni kriya kepada para lansia yang dulu ia anggap sebagai beban sosial. Waktu seolah melambat saat matahari terbenam di ufuk barat, membiarkan cahayanya yang berwarna jingga keemasan masuk melalui celah jendela dan menyinari kebersamaan mereka. Senja menyadari bahwa warisan tanah dan rumah mewah yang diperebutkan dulu hanyalah benda mati yang bisa lenyap. Namun kasih sayang yang mereka bangun sekarang adalah mahakarya abadi yang telah disiapkan Hadi Aristo melalui drama kemiskinan pura-puranya. Cerita ini berakhir di sebuah sore yang tenang di makam Hadi. Arga dan Maya kini datang tidak lagi dengan payung mahal, melainkan membiarkan tangan mereka menyentuh tanah merah yang kini telah ditumbuhi rumput hijau yang subur. Mereka menanam bunga melati putih di sana, simbol dari ketulusan yang baru saja tumbuh dari hati yang sempat mati. "Bapak, kami sudah pulang," bisik Arga lirih, sementara angin sore bertiup lembut, seolah membelas pipi mereka satu persatu. Di kejauhan, suara anak-anak dari rumah teduh terdengar tertawa, menandakan bahwa meski sang maestro telah tiada, napas kasih sayangnya akan terus hidup selamanya dalam setiap kebaikan yang mereka tabur. Kasih seorang ayah memang tak selalu terucap, namun ia akan selalu menemukan jalan untuk menyelamatkan anak-anaknya, bahkan dari balik liang lahat sekalipun.